Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, jaga kesehatannya, belajarnya di rumah aja. Oke, untuk hari ini di pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas di KD 3.1 mengevaluasi masalah-masalah ekonomi dan 4.1 memberikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. Nah, apa itu masalah ekonomi, Bu? Setiap manusia itu punya keinginan, bahkan banyak. Nah, di situ manusia harus berpikir bagaimana cara mewujudkan semua keinginan itu. Walaupun terkadang tidak semua keinginan bisa kita wujudkan. Berarti ada keinginan yang harus kita korbankan. Itu masalahnya, Bu. Nah, sejak kapan masalah ekonomi itu ada? Sejak manusia pertama kali di bumi, yaitu Adam dan Hawa. Mereka kemari ke bumi, mereka membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal. Hanya saja pada zaman dahulu itu mereka masih tersedia oleh alam. Jadi mereka kalau makan itu dari alam, sayur-sayurannya atau buahannya. Kalau daging mereka berburu. Nah, kok bisa ada masalah ekonomi sih, Bu? Semakin banyaknya manusia setiap tahunnya dan angka kelahiran semakin banyak, itu mengakibatkan sumber daya terbatas sementara kebutuhan manusianya tidak terbatas. Nah, itulah masalah ekonomi kita. Jadi masalah pokok ekonomi kita adalah kelangkaan atau scarcity. Kondisi di mana sumber daya terbatas sementara kebutuhan manusianya tidak terbatas dan sifat manusianya yang tidak pernah puas. Nah, kalau dahulu, Bu, masalah ekonomi itu tidak serumit sekarang. Kalau pada zaman dahulu manusia menyelesaikan masalahnya hanya dengan menggunakan sistem barter, yaitu tukar barang dengan barang. Tetapi manusia itu berpikir tidaklah efektif karena misal kita tukar barang itu beras 1 kilo dengan gula 1 kilo. Nah, kalau di mata uang kan, di nilai mata uangnya itu berbeda. Harga berasnya misal kita buat 10.000, si gulanya harganya mungkin 13.000. Jadi tidak efektif. Itulah keluar yang namanya nilai uang. Kalau masalah pokok ekonomi itu ada dua, Bu, menurut aliran klasik dan menurut aliran modern. Nah, yang pertama, yang aliran klasik itu pertama ada masalah produksi. Nah, permasalahannya adalah produsen dihadapkan masalah barang apa yang tepat untuk diproduksi. Jadi sebelum kita memproduksi barang, seorang produsen harus betul-betul barang apa ya, Bu, yang dibutuhkan. Jadikan barang yang kita produksi itu adalah barang kebutuhan manusia. Jadi orang pasti beli. Yang kedua, masalah distribusi. Nah, masalahnya apa, Bu? Kalau di distribusi, masalahnya adalah ketidaktepatan waktu. Sehingga barang itu tertimbun, Bu. Contoh, kita misalkan memproduksi baju koko. Nah, ketidaktepatan distribusi. Kita terlambat, Bu, menyalurkan si baju koko tadi. Kita memberikannya setelah Idul Fitri. Nah, di situ manusia tidak karena sudah membeli, tidak mungkin untuk membutuhkannya lagi gitu. Hanya tunggu lagi nanti, Bu, setelah Idul Fitri selanjutnya gitu. Jadi barang yang kita produksi itu dia tertimbun. Yang ketiga, masalah konsumsi. Nah, kalau konsumsi, ketidaktepatan sasaran, salah sasaran, Bu. Tadi kita contohnya buat baju koko. Nah, target pasar kita itu kan orang muslim gitu. Ternyata lingkungan kita, tempat tinggal kita, bahkan daerah sasaran kita itu manusianya adalah non-muslim. Oke, itu untuk aliran klasik. Lanjut ke aliran modern. Di aliran modern itu ada 3 masalah pokok ekonomi. Yang pertama, apa yang akan diproduksi. Nah, seorang produsen itu harus melakukan riset terlebih dahulu atas barang yang ingin kita produksi. Jangan barangnya itu tidak menjadi kebutuhan. Harus benar-benar dipikirkan apa yang ingin kita produksi. Terus ada how.
bagaimana cara memproduksi. Setelah kita tahu barang yang kita produksi itu apa, kita juga harus tahu dong bagaimana cara memproduksinya dan gimana cara memproduksi seefektif mungkin dan oleh siapa juga kita harus pikirkan siapa yang memproduksinya, apakah manusia saja ataukah kita membutuhkan teknologi atau mesin. Yang ketiga ada forum untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, setelah tahu barangnya, tahu prosesnya, tentu kita harus tahu siapa sasaran pasar kita. Nah, Ibu di buku kalian di halaman 21 dan 22, di situ di bagian yang what, apa yang akan diproduksi, di situ ada 7 faktor yang bisa menimbulkan kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Nah, Ibu ambil contohnya itu yang faktor yang kelima yaitu sifat suka meniru. Nah, pada dasarnya manusia itu suka meniru, Bu. Apa yang dia lihat. Nah, zaman sekarang itu zamannya gadget, zamannya teknologi. Seseorang itu pasti lihat gadget, lihat televisi, apa yang sedang tren gitu. Nah, sering kita lihat, Bu, di sosial media, mau di Instagram, di Facebook, di Twitter, itu banyak orang meng-share OOTD inspirasi muslimah, OOTD hijabers, OOTD kekinian, OOTD remaja kekinian. Nah, salah satunya itu adalah Rock Please Cat. Nah, manusia itu suka meniru, Bu, suka meniru mengikuti zaman perkembangannya. Jadi, contoh kita ambil tadi Rock Please Cat. Jadi, apa yang diproduksi itu Rock Please Cat. Berarti ya sejenis pakaian ya. Lalu how? Bagaimana cara memproduksinya? Adapun cara memproduksi Rock Please Cat. Tuang obat Please Cat ke dalam botol yang lengkap dengan semprotannya. Kemudian siapkan kain, semprotkan obat Please Cat ke kain, lalu bentuklah lipatan-lipatan kecil. Dan dengan dipertegas oleh setrika. Setelah lipatan kecil itu sudah selesai, lalu kita jahit menggunakan mesin sesuai dengan ukuran rok yang akan kita buat. Itu cara memproduksi. Dan oleh siapa? Tadi ada manusia yang melipat-lipat roknya tadi dan mesin jahit dan setrika. Jadi oleh siapanya itu yaitu manusianya, SDM dan teknologi atau mesin. Nah, yang ketiga ada forum. Untuk siapa barang itu diproduksi? Tentu untuk remaja atau wanita yang hijabers atau yang muslimah. Oke, Ibu, cukup simpel yang Ibu jelaskan. Kalau misalkan tidak paham, ditanyakan kita ke forum diskusi atau ke grup WA. Demikian yang Ibu berikan untuk hari ini. Semoga bisa memahaminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.